Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Di depan saya ada Poco X6 Pro, HP yang belakangan dijuluki HP gorengan, karena memang sesusah itu buat dapetin barangnya di harga first sale kemarin, yang 4799 juta. Walaupun butuh waktu 5 hari buat nyampe ke rumah saya, tapi nggak apa-apa lah. BTW Poco X6 Pro ini saya beli pakai uang sendiri ya, bukan hasil di-endorse, jadi reviewnya bisa bebas. Dan varian yang saya beli ini warna grey atau abu-abu. Oke lah, daripada kelamaan, langsung aja saya unboxing Poco X6 Pro. Pertama dapat apa ini? Kok kayak jimat vampir di film Boboho. Kedua dapat kotak, tapi bukan kotak amal ya. Yang isinya ada SIM ejector, kitab-kitab, stiker, dan softcase yang sekarang modelnya baru. Tapi tumben nggak dapat surat dari Pak Bos. Ketiga ada HP-nya si Poco X6 Pro warna grey. Keempat ada item langka buat HP mid-range Samsung, yaitu charger 67 watt. Dan terakhir ada kabel USB Type-C. Jadi ini dia Poco X6 Pro warna abu-abu. First impresi bobot HP ini ternyata ringan, di 186 gram. Terus soal build quality, saya rasa ini bagian yang dikorbankan sama Poco. Di luar materialnya yang masih full plastik, backdoornya ini juga kerasa tipis dan banyak area yang bisa dipencetin. Sama finishingnya glossy, jadi gampang nyeplak sidik jari dan rawan jamur. Tapi berhubung warnanya cerah, jadi agak tersamarkan. Kalau mau bebas ceplakan sidik jari, pilih varian vegan leather atau yang warna kuning. Cuma backdoor leather biasanya kurang bagus soal suhunya. Oke, sekarang bahas sisi per sisi Poco X6 Pro. Kanan ada tombol volume dan tombol power. Untuk feel-nya ini oke sih, tapi sedikit oblak atau kurang solid. Lalu atas ada stereo speaker, ear blaster, dan mikrofon kedua. Kiri polosan aja. Bawah ada slot dual SIM only, mikrofon, port Type-C 2.0, dan speaker. Terus belakang modelnya kayak begini. Susunan triple kameranya ngingetin saya sama Realme 8i. Tapi di HP ini bump hitamnya lebih gede dan tebel. Terlalu berlebihan sih. Kalau saya pribadi nggak suka karena terlalu maruk tempat atau serakah. Macam pejabat korup lah, udah korupsi, terima suap juga. Giliran ketangkep di penjara malah dapat komisi. Pas keluar masih bisa nggak jadi. Malah mending desain belakang Poco F3, F5 atau Poco X5 Pro. Cuma ini balik lagi ke selera masing-masing. Lalu bagian depan ada layar punch-hole, kamera selfie 16 megapiksel, earpiece, dan sensor-sensor. Plus ini juga udah ada screen protectornya. Overall bagian depannya saya suka, apalagi varian grey ini framenya warna silver, jadi bezel layar HP ini sekilas kelihatan lebih tipis. Ditambah ini nggak ada bracket plastiknya. Oke, jadi ini HP mau saya setup dulu, dan kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi. Buat kalian yang berminat wallpaper Linet, seperti biasa link downloadnya ada di deskripsi. Oke, pertama saya mau bahas spesifikasi Poco X6 Pro. SoC pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra, fabrikasi 4 nanometer buatan TSMC, GPU Mali G615MC6, RAM 12GB LPDDR5X, storage-nya 512GB UFS 4.0, lalu baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt. Terus buat benchmark, di sini saya ngetesnya di ruangan biasa tanpa AC karena memang saya nggak punya AC. Untuk Antutu 10 dapat 1.360.000-an poin, tapi klaimnya Poco hampir 1,5 juta. Entah bagaimana caranya, mungkin dimasukin kulkas kali ya. Sedangkan Geekbench 5 single core 1000 poin dan multicore 4000 poin. Terus CPU throttling test tanpa cooler drop di 82%, dan selama tes tadi bodinya panas. Kurang lebih grafik throttlingnya mirip Dimensity 8050 di Infinix GT 10 Pro yang di 79%. Bedanya di Infinix dibully, kalau di Poco dipuji. Lalu ke sensor box, sensor esensial lengkap, NFC pasti ada, ear blaster ada, dan giroskopnya hardware. Oh ya, HP ini punya IP rating IP54. Buat yang nanya, Dimensity 8300 itu setara SoC apa? Kurang lebih chipset ini lawannya Snapdragon 7 Plus Gen 2, Snapdragon 8 Plus Gen 1, Exynos 2200, Exynos 2400 mungkin yang dipakai Samsung Galaxy S24 series, karena secara benchmark hasilnya beda tipis. Cuma beda sedikit di CPU dan GPU.
Jadi Poco X6 Pro ini pakai SoC kenceng ya buat kelas HP mid-range. Dan fakta menariknya, Dimensity 8300 ini turunan dari Dimensity 9300 karena punya processing yang sama, struktur AI yang sama, dan ISP-nya juga sama. Oke, sekarang bahas layar Poco X6 Pro. Panel Crystal Res 1,5K Flow AMOLED, refresh rate-nya 120Hz, touch sampling rate-nya 240Hz di mode biasa, tapi untuk mode gaming naik di 480Hz. Untuk klaim sampling rate 2160Hz itu cuma akal-akalan software aja sih. Karena di web Xiaomi juga ngasih keterangan, cuma aktif pas pakai game turbo di update software berikutnya. Terus buat kerapatan pixel di 446 ppi, lalu brightness ini harusnya 1800 nit, tapi untuk peak brightness-nya ya. Support XDR10 Dolby Vision, DRM Info Wideband L1, multitouch 10 jari, in-display fingerprint-nya juga cepat, dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Overall kualitas layar Poco X6 Pro ini bagus, buat nonton anime, film, baca manga, atau baca doujin, udah mantep lah. Dan ada settingan buat tone layarnya. Paling karena ini layarnya AMOLED, saran saya jangan dipakai terlalu barbar. Apalagi bezelnya ini tipis dan build quality frame-nya kurang begitu oke. Jadi resiko kalau jatuh retaknya lebih gede. Sekalipun udah Gorilla Glass 5, tapi yang namanya hari apes itu nggak ada di kalender. Oke, sekarang ke software. Secara out of the box, Poco X6 Pro ini pakai Xiaomi HyperOS dengan basis Android 14. Untuk jaminan update-nya naik 3 kali OS dan 4 tahun security patch. Jadi sampai Android 17 di tahun 2028. Lalu free storage dari 512GB, di awal tadi ke sisa 483GB. Jadi udah kemakan sistem sekitar 29 gigaan. Untuk interface HyperOS ini masih mirip-mirip MIUI 14. Nggak banyak perubahan sih. Yang paling berasa itu di bagian lock screen yang sekarang modelnya baru. Dan soal bloatware ini masih banyak banget. Tadi saya hitung sekitar 21. Itu pun kalau kehitung semua. Terus iklan juga masih setia, terutama di aplikasi bawaan HyperOS. Oke, sekarang ke gaming test Poco X6 Pro. Pertama, game Genshin Impact, grafik highest 60 fps. Buat eksplorasi, misi, dan puzzle di Chanyu Valley dapat 55-60 fps. Tapi kalau battle turun di 40 fps. Kadang juga ada drop ke 30-20 fps sih. Overall nggak ada masalah, tapi setelah temperaturnya naik, stuck di 40-an fps. Pas saya lihat di monitoring, suhunya juga ada di 43-44 derajat. Sedangkan suhu CPU dan GPU di 65-80 derajat. Ya memang bodinya kerasa panas. Wajar, HP apapun juga bakal panas kalau digeber Genshin Impact grafik rata kanan. Cuma ya tinggal turun grafik aja ke medium atau pasang cooler sekalian buat ngeredam suhunya. Karena Poco X6 Pro ini punya vapor chamber 5000 mm persegi. Game kedua CODM, grafik medium ultra dapat 120 fps rata dan stabil. Tapi ini saya main aja di grafik rata kanan max. Untuk overall gameplay dapat 60 fps stabil. Mode apapun dapat frame rate yang tinggi dan akurasi aimnya ini juga enak sih. Kalau untuk suhu bodinya selama main juga mentok-mentok anget wajar. Mode PvP dapat 41-42 derajat, sedangkan mode Battle Royale di 41-43 derajat Celcius. Kalau untuk suhu CPU dan GPU di sekitaran 55-70 derajat. Game ketiga Bandori server Jepang. Untuk grafik 3D MV lancar 60 fps. Untuk gameplay nggak ada masalah audio delay maupun toast delay. Tapi sorry ya, kalau saya main di 3D MV mendadak jadi noob karena backgroundnya silau. Dan untuk suhu game beginian tentu aja adem di 39-40 derajat. Game keempat Mobile Legends, grafik rata kanan ultra. Overall gameplay dapat frame rate rata 120 fps, walaupun beberapa kali ada frame drop tapi nggak jadi deal breaker sih. Dan buat touch-nya juga enak, yang biasa pakai Fanny atau cengas-cengis. Itu pun kalau jago, kalau nggak jago ya mending pakai Layla. Dan untuk suhunya di 41-42 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu CPU dan GPU di 60-70 derajat. Oke, yang kelima game baru ya, One Punch Man World, game wibu, game anime OP.
Untuk grafik ini saya set ekstrim 120 fps. Untuk story mode dapat frame rate mentok ya. Tapi overall gameplay sebenarnya sering dapat di angka 60-70 fps. Itu pun nggak stabil karena di open world-nya ini lumayan berat. Cuma ini tuh game baru umur seminggu, jadi optimasinya belum dapat. Ya kurang lebih ini mirip di Snapdragon 870 dan Dimensity 8050 yang saya coba. Tapi belum saya bikin konten sih. Sementara buat suhunya bisa tembus 45 derajat. Dengan suhu CPU tembus 80 derajat. Memang panas sih, dan ini game memang berat, walaupun lebih berat Genshin Impact ataupun Honkai Star Rail ya. Oke, 5 game dulu aja. Untuk full game nanti saya usahakan bikin kontennya sendiri. Secepatnya sih. Karena nggak mungkin saya tes semuanya di sini. Next ke bagian kamera, Poco X6 Pro. Setup triple kamera, main kamera 64 megapiksel, OIS, sensor OmniVision OV64B. Lalu ultrawide-nya 8 megapiksel, sensor OV08D, dan makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya 16 megapiksel, sensornya OmniVision OV16A. Untuk hasil kamera Poco X6 Pro teman-teman bisa nilai sendiri dulu. Oke, tes perekaman video dari ini si Poco X6 Pro barengan sama Infinix GT 10 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Bedanya di Poco itu punya OIS, sedangkan di Infinix itu cuma ada AIS. Kita pakai buat jalan, hasilnya seperti ini. Terus fokus ke tiang. Agak susah sih, gelap soalnya. Oke, buat jalan. Kalau dari segi warna sama-sama oke sih. Paling untuk stabilisasinya lebih stabil di Poco karena punya OIS. Ada Valio caleg. Skip. Oke, kesimpulan awal Poco X6 Pro, ya ini HP performa oriented, jadi sangat worth it dibeli kalau kalian ngincer performanya. Ditambah internal storage-nya juga gede di 512 GB atau setengah tera, dan memorinya juga pakai UFS 4.0. Tapi masalahnya, harga HP ini tuh digoreng sampai 6 juta, terutama di pasar offline. Kalau kalian dapat di offline di bawah 5,2 juta, sebenarnya masih oke ya, asal barangnya langsung dapat. Soalnya dari Poco Indonesia cuma jualan secara online, itu pun harga SRP-nya di 5 juta. Kalau yang 4,8 itu cuma promo selama seminggu. Misal hitung-hitungan seandainya Poco X6 Pro ini dijual offline, buat biaya operasional dan segala macamnya, mungkin harga HP ini bisa lebih dari 5,5 juta. Jadi kalau kalian beli offline dapat harga 5,2 juta, menurut saya masih oke lah. 200.000 bisa kalian anggap ongkos jasa sama beli waktu kali ya. Ya pokoknya kalau di atas 5,5 juta, jangan dibeli. Oke, jadi segitu dulu unboxing Poco X6 Pro dan sedikit review sama gaming test. Sampai jumpa di full review HP ini, dan sayonara. Oh ya, soal build quality, saya rasa GTI Blade V40 Vita lebih oke daripada Infinix GT10 Pro maupun Poco X6 Pro. Ini HP udah kayak batu ya.